Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya, CGP Angkatan 10 dari SMKPP Negeri Padang Mengatas. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Fauzia Agustin, guru produktif agribisnis Ternak Unggas di SMKPP Negeri Padang Mengatas. Hari ini kami akan melakukan kegiatan percakapan pra-observasi. Assalamualaikum Ibu Tin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Widya. Apa kabar Bu Tin hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Widya. Alhamdulillah. Baiklah Bu Tin, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum saya melakukan supervisi di kelas. Adapun tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan pada kegiatan observasi nanti. Nah, mengapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini? Tentu saja agar pada saat Ibu Tin melakukan kegiatan observasi di kelas, ini merupakan persiapan awal. Dengan harapannya nanti sewaktu melakukan kegiatan observasi, Ibu lebih percaya diri, kemudian persiapannya itu sesuai dengan rencana tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan. Nah, baiklah Ibu Tin, adapun pada kegiatan ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya ajukan. Boleh ya Bu? Boleh, silakan Bu Widya. Ya, terima kasih Bu Tin. Pertanyaan yang pertama, apa nih tujuan pembelajaran yang akan Ibu Tin capai pada saat kegiatan observasi nanti? Iya. Terima kasih Bu Widya. Baiklah, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat, ada 3 tujuan pembelajaran saya, Bu Widya. Yang pertama, peserta didik mampu memahami gejala ternak sakit melalui studi literatur dan diskusi kelompok dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan jenis penyakit yang sering menyerang unggas dan pengobatannya berdasarkan studi literatur dan diskusi kelompok. Kemudian yang terakhir Bu Widya, peserta didik mampu melakukan pencegahan penyakit pada unggas petelur melalui studi literatur dan diskusi kelompok. Oke, baiklah. Jadi di kegiatan observasi nanti Ibu mempunyai 3 tujuan pembelajaran ya Bu ya? Iya benar Bu Widya. Nah Bu Tin, sekarang yang mau saya tanyakan, dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan, apa yang menjadi fokus atau area pengembangan Ibu nantinya? Iya, baiklah Bu Widya. Area pengembangan yang ingin saya capai yaitu yang pertama, menciptakan pembelajaran yang nyaman bagi murid, yaitu memandu proses pembelajaran yang efektif sehingga pembelajaran tersebut di kelas menjadi menyenangkan Bu Widya. Kemudian proses pembelajaran diharapkan yaitu yang pertama, dari segi mentalnya, pengembangan pikiran dari murid pada saat diskusi kelompok nanti. Kemudian yang kedua Bu Widya, dari segi sosialnya. Dari segi sosial yaitu di sini bagaimana kemampuan murid tersebut berkomunikasi dan berkolaborasi dengan temannya dalam berdiskusi kelompok. Kemudian dari sisi spiritualnya yaitu berkaitan dengan emosional siswa Bu Widya. Yaitu yang terakhir di sini yaitu dari segi fisiknya. Dari segi fisik yaitu terciptanya suasana yang nyaman dan menyenangkan di kelas nantinya. Ya, wah bagus ya, bagus sekali ya Bu Tin ya. Jadi dari area pengembangan ini, bagaimana kira-kira pembelajaran yang nanti akan Ibu terapkan nanti sewaktu observasi? Mungkin dari segi strateginya, model pembelajarannya, dan mungkin juga dari media pembelajaran yang nantinya akan Ibu gunakan. Iya, ya baiklah Bu Widya, terima kasih. Di sini strategi pembelajaran yang saya gunakan itu secara berdiferensiasi. Iya. Yaitu yang mana saya berdiferensiasinya berdasarkan kesiapan siswa. Kemudian saya membagi siswa itu secara berkelompok Bu Widya, yang mana kelompok itu saya bagi secara heterogen. Iya. Kemudian saya menggunakan model pembelajaran PBL, yaitu Project Based Learning. Dengan metode pembelajarannya tanya jawab, presentasi kelompok, serta unjuk kerja dan portofolio. Ya, kemudian untuk media pembelajarannya saya menggunakan PowerPoint, kemudian video serta gambar Bu Widya. Wah, luar biasa sekali ini ya Bu ya, rencana pembelajaran yang sudah Ibu Tin susun. Jadi rencana atau metode pembelajaran yang akan Ibu pakai nanti itu adalah PBL ya, PJBL ya, PJBL atau Project Based Learning. Oke. Jadi kapan nih rencananya Ibu Tin akan melakukan kegiatan observasinya? Iya, baiklah Bu Widya, kegiatan observasi ini rencananya akan saya laksanakan Kamis depan Bu Widya. Ya, di jam pembelajaran yang pertama sampai yang keempat, yaitu di kelas 12 A2. Di kelas 12 A2 ya.
Oke, Tin. Jadi kegiatan observasinya ini akan dilaksanakan Kamis depan ya, Bu ya. Di jam pembelajaran 1 sampai jam keempat ya di kelas 12 2A1. Oke, Bu Tin, mungkin nanti untuk selanjutnya kita bertemu di kelas 12 2A1 ya hari Kamis depan. Setelah itu kita melakukan kegiatan observasi, kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Mudah-mudahan nanti Bu Tin punya waktu ya. Ya, kira-kira dari percakapan kita yang cukup lama ini, Bu Tin, apa yang sudah Bu Tin dapatkan kira-kira? Iya, terima kasih Bu Lydia. Dari percakapan kita ini, di sini saya mendapatkan gambaran mengenai pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti, Bu Lydia. Yaitu yang pertama yaitu mengenai strategi pembelajarannya, yang kedua metode pembelajaran apa yang akan saya pakai nanti, kemudian media pembelajaran apa yang akan saya gunakan nanti. Wah, sepertinya ini persiapan Ibu Tin ini sudah sempurna sekali ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti kegiatan observasi kita berjalan dengan lancar. Amin. Demikianlah percakapan pra-observasi antara saya dengan Ibu Tin, guru produktif agribisnis ternak unggas di SMK PP Negeri Padang Mengatas. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak Ibu. Pada suka hari ini masih semangat? Masih. Ya, masih semangat ya. Jangan hilang semangatnya ya. Ini sudah jam terakhir kita ya. Sudah di jam terakhir. Ini suasana yang melawan rasa kantuk ya. Ya, tetap semangat ya. Selamat siang anak-anak Ibu semuanya. Siang Bu. Ibu mau cek dulu kita 12 orang ya. Ada yang tidak hadir? Lengkap semuanya? Lengkap. Kelas Tony lengkap? Lengkap ya. Alhamdulillah kita hadir semuanya. Tahankan ya anak-anak Ibu seperti ini.
anak-anakku semua menjadi semangat untuk belajar. Ya, bisa semangat terus kan? Nah, mudah-mudahan ya. Dan sekarang untuk absensi kita pada pembelajaran hari ini berikan anak-anak ini. Minggu kemarin Ibu sudah memberikan tugas, ya kan? Masih ingat tugas yang diberikan? Masih ingat? Masih. Nanti di akhir pembelajaran tugas yang minggu kemarin kita lakukan, ya. Nanti di program ini coba lihat apa tadi? Iya, ingat mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi apa maksudnya slogan ini? Mencegah lebih baik daripada mengobati karena apa? Mana yang lebih mahal kita mencegah daripada mengobati? Iya, lebih mahal keluar uang kita mengobati daripada kita mencegah. Ini hewan domestik ini terkena penyakit apa? Penyakit apa? MD, Newcastle disease. Ini penyakit apa? Aki, apa itu aki? Influenza. Bacakan. Gejalanya adalah gangguan pernapasan atau ngorok, kemudian aktivitas peradaban mata, penurunan konsumsi pakan, dan produksi telur turun drastis. Ya. Produksinya turun mingguan, pendarahan di bawah kulit. Ya, itu dia ya. Itu adalah gejala dari penyakit aki. Ya, bagus sok. Ini satu lagi. Ada berapa penyakit kemarin? Ada 6. Nah, sekarang yang ini. Coba Aziza. Kurang lupa, Farisa. Gejalanya pada waktu bernapas kelihatan kepala ayam dinaikkan sedini mungkin dan paruhnya dibuka lebar-lebar. Pada waktu mengeluarkan nafas, kepala ditundukkan ke bawah dan mata dipejamkan. Menderita sulit bernafas dan kadang-kadang disertai batuk. Terlihat seperti di gambar. Iya, seperti di gambar itu ya. Terus dia udah penyakit yang terakhir apa ini? Iya, coba Reza Reva. Baca Reva. Penyakit snot atau koliza. Apa gejalanya? Apa penyebabnya kemarin? Sekarang coba susun di sini deh. Di situ ada perantara atau tidak resiko yang sedang, yang dilakukan di dalamnya, yaitu tempat untuk mengganti pakaian. Pakaian itu dianjurkan untuk menggunakan semua yang berada di menggunakan tersebut. Kita berdiskusi dulu ya. Sekarang anak-anak ibu kerjakan tugas yang ada di LKPD-nya kelompok ya. Ini kelompok yang minggu kemarin juga kan? Ya. Silakan dikerjakan LKPD-nya, berdiskusi dengan temannya. Ibu beri waktu 15 menit ya. Ibu beri. Kasihkan ke depan hasil dari diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi
Dani Fernandes, dan Denny Surya, kami akan mempresentasikan tentang cara mengaplikasikan program biosecurity pada unggas petelur. Cara mengaplikasikan program biosecurity ini adalah dengan yang pertama yaitu isolasi, yang kedua kontrol lalu lintas, yang ketiga sanitasi. Hanya sekian yang hasil diskusi kami. Kepada teman-teman yang ingin mengutarakan pendapatnya, dipersilakan. Apa itu vaksin? Apa itu vaksin? Jadi vaksin itu apa tadi? Abel? Penyakit yang sudah dilengkapkan ataupun dimatikan sesuai standar prosedur tertentu yang kemudian digunakan untuk merangsang pembentukan antibodi. Iya. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan, anak ibu? Jadi vaksin itu adalah sesuatu yang digunakan untuk menambah antibodi. Jadi vaksinasi yang kita lakukan itu salah satu dari program yang akan kita lakukan untuk pencegahan pada ternak unggas yang sakit. Jadi biasanya melakukan vaksinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kami dari keluarga yang melakukan Faris, Mira, Dana, dan Sadi akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami isolasi. 2. Penyakit TBO, pencegahan dengan vaksin RD. Pendapatnya belum ada obat yang efektif. Ayah yang sakit harus benar-benar dilakukan. Pertanyaan kepada kelompok 3. Jelaskan tata laksana persiapan kandang yang menyebabkan hal penting yang harus diperhatikan untuk mencegah terjadinya penyakit. Boleh langsung ditanggapi kelompok 3? Ya, siapa yang mau menanggapi? Nah, Zaki. Pertanyaan dari Wafi. Jelaskan tentang laksana persiapan kandang yang merupakan hal penting yang harus diperhatikan untuk mencegah terjadinya penyakit. Yaitu pertama, pengeluaran yang tidak tersekat, kemudian peralatan dibersihkan dan dicuci, lalu tirai dilepaskan kemudian dicuci, dinding dan lantai dibersihkan kemudian disemprot dengan air bersih, lalu kandang disemprot dengan desinfektan dan kandang diistirahatkan minimal 2 minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Hafsah dan Misha Herman, saya Taufik Aziza, saya Rafia dan Sadi, akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Adi. Kepada Adi dipersilakan. Contoh pemakaian bahan sanitasi desinfektan pada kandang dan peralatan. Yang pertama, destan dengan dosis 60 ml per 10 liter air. Apa sajakah pertimbangan pelaksanaan vaksin? Jawabannya, pertama, karena penyakit viral tidak bisa disembuhkan dengan obat. Kedua, karena pengendalian penyakit terbaik adalah dengan memberikan kekebalan terhadap. Tiga, penyakit bakterial yang sudah viral akan sulit dihilangkan tuntas. Empat, biaya pencegahan lebih murah daripada pengobatan. Iya, itu dia. Bagus sekali ya. Kelompok 2 sudah mempresentasikan hasilnya. Untuk menyiapkan kandang yang bersih, artinya bersih di sini bebas dari mikroorganisme, dari kotoran, bibit penyakit serta nyaman untuk ditempati oleh ternak kita. Itu fungsinya. Sanitasi kandang itu adalah untuk membersihkan kotoran atau mikroorganisme yang ada di sekitar kandang atau peralatannya. Paham?
Assalamualaikum Ibu Tin, apa kabar Ibu hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Widya, kabar baik. Terima kasih ya Ibu, Ibu Tin sudah menyempatkan hadir pada hari ini dalam rangka kita akan melakukan sedikit ya mengenai observasi yang kita lakukan kemarin. Baik Bu Tin, pada hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi di mana kita akan membahas sedikit mengenai observasi yang kita lakukan kemarin gitu. Di mana tujuan dari percakapan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Jadi saya minta waktu Ibu sedikit, kita akan berbincang-bincang mengenai observasi yang kita lakukan kemarin ya Bu ya. Yang pertama Ibu Tin, kira-kira bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin? Ya, terima kasih Bu Widya. Mungkin di sini saya akan bercerita sedikit ya Bu Widya tentang perasaan saya setelah melakukan observasi kemarin. Iya. Perasaan saya di sini Bu Widya mungkin karena belum terbiasa dengan observasi dan supervisi Bu Widya, jadi agak sedikit gugup gitu. Tapi alhamdulillah secara keseluruhan kemarin itu observasi kita berjalan dengan lancar di pembelajaran di kelas Bu. Iya, alhamdulillah ya Bu Tin ya, kalau gugup itu biasa ya Bu ya. Jadi alhamdulillah kemarin kegiatan observasi dan pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Nah, mungkin di sini saya minta Ibu bisa sedikit menceritakan kembali area yang dikembangkan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang Ibu lakukan kemarin di pembelajaran sewaktu observasi. Ya, baik Bu Widya, di sini saya akan menceritakan area pengembangan yang saya capai di kelas kemarin waktu observasi, yaitu area pengembangan yang saya capai kemarin yaitu pembelajaran, saya mengembangkan pembelajaran yang nyaman bagi siswa gitu Bu Widya. Serta memandu proses pembelajaran yang efektif sehingga pembelajaran di kelas menjadi lebih menyenangkan Bu Widya. Dan kegiatan kolaborasi antara siswa itu terjalin Bu Widya kemarin gitu. Dari proses pembelajaran tersebut diharapkan pengembangan pikiran dari murid dan siswa pada saat diskusi kelompok itu terjalin Bu Widya gitu. Kemudian murid mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan temannya dalam berkelompok gitu. Dan untuk langkah-langkah tersebut saya yang pertama yaitu menerapkan dan membuat RPP yang berdiferensiasi, yaitu berdiferensiasi di sini yaitu RPP yang terintegrasi dengan KSE ya. Kemudian saya membagi kelas itu dalam beberapa kelompok kecil sehingga kelas itu menjadi lebih menyenangkan gitu. Dalam kelompok kecil ini saya membagi siswa itu sesuai dengan gaya belajar siswanya Bu Widya. Ya, bagus sekali ya Bu Tin ya. Jadi area pengembangan yang kemarin Ibu lakukan pada waktu observasi pembelajaran di kelas itu adalah bagaimana caranya menciptakan pembelajaran yang nyaman dan kondusif bagi siswa dan kolaborasi siswa ya Bu ya. Dan ini terlihat pada kegiatan diskusi yang Ibu lakukan kemarin. Nah, sekarang menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi itu sudah berhasil dilaksanakan sesuai dengan harapan Ibu? Apakah sudah sesuai dengan harapan atau belum gitu? Menurut saya Bu Widya, alhamdulillah area pengembangan yang saya capai kemarin itu alhamdulillah menurut saya sudah berjalan dengan lancar Bu Widya. Namun sedikit banyaknya mungkin masih ada kekurangannya Bu Widya. Oh iya, alhamdulillah ya Bu ya, sudah berjalan dengan lancar walaupun ada kekurangan itu hal yang biasa ya Bu ya. Karena itu adalah suatu proses pembelajaran juga buat kita. Nah, menurut Ibu kira-kira apa kendala yang Ibu hadapi sewaktu melakukan proses pembelajaran di kelas? Kemarin itu Bu Widya, saya mendapatkan kendala pada siswa, beberapa siswa Bu Widya. Di sana saya mendapatkan siswa itu agak kurang aktif dalam pembelajaran gitu. Dan setelah saya mendatangi siswa itu dan bertanya kenapa mereka kurang aktif, ternyata siswa tersebut
belum sarapan Bu Widya. Oh begitu. Karena pembelajaran saya kemarin Iya. pagi Bu Widya. Mm. Jadi setelah saya dapati anak tersebut, mereka mengatakan kalau beliau belum sarapan pagi gitu. Itu kendala yang pertama yang saya dapati Iya. Bu Widya. Mm. Jadi dan kendala yang kedua yang Mm. kemarin saya rasakan Bu Widya, Mm. yaitu di dalam manajemen waktu Bu Widya. Iya. Jadi di sini manajemen waktu yang saya dapatkan itu mungkin saya kurang memanajemen waktu Bu Widya, Iya. sehingga antara siswa dengan waktu yang tersedia itu kurang Bu Widya gitu. Jadi waktunya Siswa belum kurang. selesai mengerjakan tugasnya, Ya. sementara waktu Ya. saya di pembelajaran tersebut sudah habis gitu. Oke, jadi ada dua kendala ya Bu Tin ya. Kendala yang pertama adalah Bu Tin mendapati ada beberapa orang siswa yang tidak aktif, Iya. dan itu disebabkan karena jam pelajaran pertama sehingga siswa itu ada yang tidak sempat untuk sarapan gitu kan. Kemudian yang kedua kendalanya adalah dalam manajemen waktu ya. Waktunya jadi kurang ya Bu ya. Iya. Iya, jadi karena pembelajaran yang kondusif, nyaman, Iya. menarik, jadi waktunya nggak terasa kurang jadinya. Iya. Oke, jadi itu masalah atau kendala yang Ibu temui sewaktu pembelajaran kemarin. Nah, kira-kira dari kendala-kendala tersebut, solusi apa nih yang dapat menurut Ibu dapat kita lakukan untuk menangani masalah tersebut? Iya, terima kasih Bu Widya. Mungkin setelah saya mendapatkan kendala yang seperti kemarin itu Bu Widya, di sini saya akan membuat sebuah kolaborasi antara siswa itu terjalin Bu Widya kemarin gitu. Iya, benar. Dari proses pembelajaran tersebut diharapkan pengembangan pikiran dari murid dan siswa pada saat diskusi kelompok itu terjalin Bu Widya gitu. Iya. Kemudian murid mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan temannya dalam berkelompok gitu. Dan untuk langkah-langkah tersebut saya yang pertama yaitu menerapkan dan membuat RPP yang berdiferensiasi, yaitu berdiferensiasi di sini yaitu RPP yang terintegrasi dengan KSE Bu Widya. Kemudian saya membagi kelas itu dalam beberapa kelompok kecil sehingga kelas itu menjadi lebih menyenangkan gitu. Iya. Dalam kelompok kecil ini saya membagi siswa itu sesuai dengan gaya belajar siswanya Bu Widya. Ya, bagus sekali ya Bu Tin ya. Jadi area pengembangan yang kemarin Ibu lakukan pada waktu observasi pembelajaran di kelas itu adalah bagaimana caranya menciptakan pembelajaran yang nyaman dan kondusif bagi siswa dan kolaborasi siswa ya Bu ya. Dan ini terlihat pada kegiatan diskusi yang Ibu lakukan kemarin. Nah, sekarang menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi itu sudah berhasil dilaksanakan sesuai dengan harapan Ibu? Apakah sudah sesuai dengan harapan atau belum gitu? Iya. Menurut saya Bu Widya, alhamdulillah area pengembangan yang saya capai kemarin itu alhamdulillah menurut saya sudah berjalan dengan lancar Bu Widya. Iya. Namun sedikit banyaknya mungkin masih ada kekurangannya Bu Widya. Oh iya, alhamdulillah ya Bu ya, Iya. sudah berjalan dengan lancar walaupun ada kekurangan, itu hal yang biasa ya Bu ya. Karena itu adalah suatu proses pembelajaran juga buat kita. Nah, menurut Ibu, kira-kira apa kendala yang Ibu hadapi sewaktu melakukan proses pembelajaran di kelas? Iya. Kemarin itu Bu Widya, saya mendapatkan kendala pada siswa, beberapa siswa Bu Widya. Di sana saya mendapatkan siswa itu agak kurang aktif dalam pembelajaran Iya. gitu. Dan setelah saya mendatangi siswa itu dan bertanya kenapa mereka kurang aktif, ternyata siswa tersebut belum sarapan Bu Widya. Oh begitu. Karena pembelajaran saya kemarin Iya. pagi Bu Widya. Jadi setelah saya dapati anak tersebut, mereka mengatakan kalau beliau belum sarapan pagi gitu. Itu kendala yang pertama yang saya dapati Iya. Bu Widya. Jadi dan kendala yang kedua yang kemarin saya rasakan Bu Widya, yaitu di dalam manajemen waktu Bu Widya. Iya. Jadi di sini manajemen waktu yang saya dapatkan itu mungkin saya kurang memanajemen waktu Bu Widya, Iya. sehingga antara
siswa dengan waktu yang tersedia itu kurang Bu Widya gitu. Jadi waktu Siswa itu belum kurang. selesai mengerjakan tugasnya, Ya. sementara waktu Ya. saya di pembelajaran tersebut sudah habis. Gitu. Oke, jadi ada dua kendala ya Bu Tin ya. Kendala yang pertama adalah Bu Tin mendapati ada beberapa orang siswa yang tidak aktif, Iya. dan itu disebabkan karena jam pelajaran pertama sehingga siswa itu ada yang tidak sempat untuk sarapan Iya. gitu kan. Kemudian yang kedua kendalanya adalah dalam manajemen waktu ya. Waktunya jadi kurang ya Bu ya. Iya. Iya, jadi karena pembelajaran yang kondusif, nyaman, Iya. menarik, jadi waktunya nggak terasa juga jadinya. Iya. Oke, jadi itu masalah atau kendala yang Ibu temui sewaktu pembelajaran kemarin. Nah, kira-kira dari kendala-kendala tersebut, solusi apa nih yang dapat menurut Ibu dapat kita lakukan untuk menangani masalah tersebut? Iya. Terima kasih Bu Widya. Mungkin setelah saya mendapatkan kendala yang seperti kemarin itu Bu Widya, di sini saya akan membuat sebuah solusi mungkin Bu Widya. Mungkin pertama saya akan beberapa siswa yang tadinya itu agak kurang efektif dalam menerima pembelajaran Bu Widya, saya akan memanggilnya dan akan memberikan nasihat kepada siswa tersebut tentang pentingnya untuk sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah gitu Bu Widya. Itu yang pertama Bu Widya. Kemudian yang kedua, untuk manajemen waktu, mungkin saya akan melakukan atau menentukan durasi pada setiap pembelajaran saya nanti Bu Widya. Dan mungkin saya akan menyepakati dengan siswa agar bagaimana waktu kita ini lebih efektif, mungkin seperti itu Bu Widya untuk kedepannya. Gitu. Iya, bagus sekali Bu Tin, solusinya sangat bagus sekali. Bu Tin akan mengingatkan siswa ya untuk sarapan dulu sebelum berangkat sekolah. Tujuannya adalah supaya siswa bisa fokus dan konsentrasi pada pembelajarannya. Kemudian yang kedua, Bu Tin akan membuat kesepakatan dengan siswa mengenai durasi waktu ya Bu ya, sehingga Ibu bisa manage atau mengatur waktunya sehingga bisa pas dengan yang kita rencanakan. Nah, bagus sekali solusi yang Ibu cari atau yang Ibu apakan. Kemudian untuk semoga ini dapat terrealisasi sehingga pembelajaran bisa lebih baik sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Jadi kalau boleh saya tahu Bu, kapan nih Ibu mau melakukan apa yang Ibu telah rencanakan tadi? Iya. Iya Bu Widya, mungkin apa yang akan direncanakan tersebut insya Allah mungkin lebih cepat lebih baik Bu Widya. Dan insya Allah mungkin besok akan direalisasikan yang akan dirancang tadi gitu Bu Widya. Mungkin besok di akhir pembelajaran saya akan menyampaikan kepada siswa untuk melakukan pentingnya sarapan di pagi hari, dan besok saya akan memanage atau mengatur waktu dengan siswa, mungkin seperti itu Widya. Iya benar Ibu ya, untuk sesuatu yang baik memang kita nggak perlu tunda-tunda ya Bu ya, semakin cepat semakin baik gitu. Oke, terima kasih Ibu Tin, terima kasih atas jawaban-jawabannya, terima kasih Ibu Tin sudah berkenan untuk hadir pada hari ini. Kemudian semoga apa yang kita rencanakan itu dapat terrealisasi dengan baik sesuai dengan harapan kita ya Bu ya, sehingga pembelajaran kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan yang penting Bu, semoga kita menjadi guru yang dirindukan oleh siswa kita. Terima kasih ya Bu Tin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.